Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang BEP, Total Cost, dan Total Revenue Analysis yang terdiri dari yang pertama yaitu Novita Dwi Rahmawati, Nurdiana Saputri, dan saya sendiri Okta Dwi Murdani. Yang pertama yaitu BEP bisa disebut dengan titik impas. Menurut Bone dan Kurz, BEP adalah tingkat penjualan yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup seluruh biaya tetap dan biaya variabel dari perusahaan. Dan lebih jauh, Bone dan Kurz mengatakan titik impas adalah titik pada saat total pendapatan sama dengan total biaya. Yang selanjutnya yaitu fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama perusahaan tersebut terus menjalankan aktivitasnya. Contohnya, biaya asuransi, biaya pajak, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya seperti tetap harus selalu dikeluarkan oleh perusahaan selama aktivitas perusahaan terus berjalan, dan besar kecilnya fixed cost itu sangat tergantung pada bentuk bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan yang bersifat padat modal, maka fixed cost juga bertambah besar. Kategori bisnis padat modal seperti industri pesawat terbang, industri baja, industri mobil, industri peralatan alat berat, industri pesawat luar angkasa, dan lain sebagainya. Jadi, semakin besar bisnis yang dijalankan, maka semakin besar fixed cost yang dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu variable cost. Variable cost merupakan biaya yang jumlahnya berubah sesuai perubahan aktivitas. Contohnya yaitu sebagai gambaran, biaya variabel pada saat perusahaan memproduksi sebesar Rp500.000. Kemudian pada saat biaya tetap total akan semua besar, tetapi biaya tetap akan semakin kecil dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu menghitung PEB, analisis total cost, dan total revenue analysis. Analisis PEB bisa disebut sebagai impas, sering dipergunakan para analisis studi kelayakan untuk memperhitungkan kapan waktu break even akan diketahui. Untuk menghitung titik impas ini, Bone dan Kurz memformulakan sebagai berikut. Rumusnya yaitu Y sama dengan CX min BX min A. Y yaitu laba, C yaitu harga jual per unit, X yaitu jumlah produk yang dijual, B yaitu biaya variabel per satuan, A yaitu biaya tetap total, CX yaitu hasil penjualan, dan yang terakhir BX yaitu biaya variabel total. Selanjutnya yaitu total cost. Total cost atau biaya cost menurut Joseph Bintang-Kalangi adalah terdiri dari dua jenis biaya dalam proses produksi, yakni biaya tetap total dan biaya variabel total. Dan lebih jauh, Joseph Bintang-Kalangi mengatakan bahwa biaya tetap total tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga biaya ini tidak berubah atau konstan, walaupun berapa banyak jumlah yang dihasilkan dalam suatu skala tertentu. Sedangkan biaya variabel total adalah tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan atau Q. Artinya bila jumlah produk yang dihasilkan berubah, maka biaya variabel total akan berubah juga. Adapun rumus untuk menghitung total cost adalah TC sama dengan FC plus VQ. Dengan keterangan TC sama dengan total cost atau biaya total, FC fixed cost atau biaya tetap total, VQ biaya variabel total, V biaya variabel per unit, Q kuantiti atau jumlah produk yang dihasilkan.
total revenue. Sedangkan total revenue merupakan hasil dari harga produk per unit dikali dengan jumlah produk terjual. Dengan kata lain, total revenue merupakan seluruh penerimaan dari hasil perkalian kedua tersebut. Sehingga untuk menaikkan total revenue, seorang manajer produksi harus berusaha mampu membuat penjualan produk ikut mengalami kenaikan. Adapun rumus untuk menghitung total revenue adalah TR sama dengan P dikali Q dengan keterangan TR sama dengan total revenue atau penerimaan total, P sama dengan price atau harga produk per unit, dan Q sama dengan jumlah produk yang dijual. Selanjutnya, BEP dan Economies of Scale. Perhitungan waktu dengan pendekatan konsep efektif berarti melakukan produksi dengan cara singkat, mungkin mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau serta mampu meraih keuntungan. BEP dan Economies of Scale bisa tercapai, maka seorang manajer produksi akan merasa sangat puas. Kepuasan dari manajer ketika keuntungan juga mampu diperoleh. Keuntungan dalam bentuk penjualan yang terus meningkat dan menyenangkan pihak pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.